warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi konsep evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum yang beranggotakan saya Siti Nurhaliza dengan NIM 033 kelas 6A. Perkenalkan, nama saya Claudia Cindy Aurora, NIM akhir 034 dari kelas 6A kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Lufifa Rami Herani, NIM 190611100036 kelas 6A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu evaluasi terhadap tujuan kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, serta penetapan mutu kurikulum berdasarkan beberapa pertimbangan dan kriteria yang ditentukan dalam bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum guna menentukan keefektifan kurikulum. Kurikulum bertujuan meratakan pendidikan dalam suatu negara serta untuk membimbing dan mendidik siswa guna menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, berpengetahuan tinggi, dan siap dalam memasuki kehidupan bermasyarakat. Kemudian di sini diadakannya evaluasi dalam proses pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk keperluan yang pertama, perbaikan program, yang kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, kemudian yang ketiga, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu perbaikan program, peranan evaluasi di sini lebih bersifat konstruktif karena informasi hasil evaluasi dijadikan masukan bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Di sini evaluasi kurikulum lebih merupakan kebutuhan yang datang dari dalam sistem itu sendiri karena evaluasi dipandang sebagai faktor yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang optimal dari sistem yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Di sini perlu adanya pertanggungjawaban dari pihak pengembang kurikulum setelah pengembangan kurikulum dilakukan dari pihak pengembang kurikulum itu sendiri kepada pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud tersebut adalah pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum dan pihak yang menjadi konsumen dari kurikulum yang dikembangkan tersebut. Adapun pihak yang terkait mencakup pemerintah, masyarakat, orang tua, pelaksana pendidikan, dan pihak-pihak lainnya yang turut serta dalam mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum tersebut. Kemudian yang terakhir, penentuan tindak lanjut pengembangan. Nah, di sini tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Kemudian yang kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Nah, ditinjau dari proses pengembangan kurikulum yang telah berjalan, pertanyaan pertama ini dipandang tidak tepat untuk diajukan pada akhir fase pengembangan. Pertanyaan tersebut hanya ada dua kemungkinan jawaban, yaitu iya atau tidak. Nah, pertanyaan kedua ini dipandang lebih tepat untuk diajukan pada akhir fase pengembangan kurikulum karena pertanyaan tersebut memiliki sekurang-kurangnya 3 anak pertanyaan, yaitu aspek-aspek mana dari kurikulum tersebut yang masih perlu diperbaiki ataupun disesuaikan, kemudian strategi penyebaran yang bagaimana sebaiknya ditempuh, serta persyaratan-persyaratan apa yang perlu dipersiapkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih bersifat konstruktif dan lebih dapat diterima dari segi sosial, moral, dan ekonomi. Untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan yang kedua itulah diperlukan adanya kegiatan evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Dalam arti luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program. Tujuan utama evaluasi kurikulum ini adalah memberikan informasi terhadap pembuat keputusan atau penggunaannya dalam proses menggambarkan hasil dan memberikan informasi guna membuat pertimbangan berbagai alternatif keputusan. Nah, di sini terdapat beberapa permasalahan-permasalahan beserta solusinya mengenai evaluasi terhadap tujuan kurikulum. Yang pertama, permasalahan evaluasi terhadap tujuan kurikulum pada perbaikan program. Diadakannya evaluasi dalam proses pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk keperluan perbaikan program. Kelemahan yang ada pada akhirnya harus dievaluasi untuk diperbaiki agar mencapai hasil yang telah ditetapkan. Perbaikan program dilakukan untuk memperbaiki kegiatan yang belum memenuhi ketentuan sesuai dengan rencana program sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai dengan optimal. Program ini adalah program ujian nasional.
Program UN ini merupakan evaluasi dari kurikulum tingkat nasional yang dimana materi-materi ini berasal dari pusat. Guru, sekolah, dan pemerintahan tidak bisa lagi mengandalkan cara lama yang fokus meraih skor tinggi dalam ujian, di mana murid harus menggarap latihan ujian berkali-kali sampai mampu menjawab soal dengan baik. Sudah sangat tidak relevan lagi di era pasca ujian nasional ini. Hasil ujian nasional tidak stabil untuk semua mata pelajaran, di mana hanya mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia yang diujikan. Kemudian solusi dari permasalahan evaluasi terhadap tujuan kurikulum pada perbaikan program, yaitu ujian nasional berdampak pada proses pembelajaran. Permasalahan yang muncul di lapangan seputar ujian nasional pada proses pembelajaran tahun 2007 antara lain, cakupan mata pelajaran yang diajukan hanya 3 mata pelajaran. Dengan demikian, kebijakan UN tahun 2008 telah diberikan solusi perbaikan dengan menambahkan jumlah mata pelajaran yang diajukan secara nasional. Mata pelajaran UN SMA yang pertama, IPA, meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Kemudian IPS meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Kemudian program bahasa meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, bahasa asing, sejarah budaya atau antropologi, dan sastra Indonesia. Hasil polling Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2007 memperoleh temuan tanggapan masyarakat yang menyetujui pemanfaatan hasil ujian nasional untuk penentuan kelulusan peserta didik dari program satuan pendidikan, yakni memperoleh 54,5%. Sedangkan pada tahun 2008, pendapat masyarakat yang menyetujui UN sebagai penentu kelulusan meningkat menjadi 63,5%, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 66,3%. Hasil polling ini menunjukkan bahwa masyarakat sedikit demi sedikit mulai dapat menerima kebijakan tersebut. Kemudian permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan evaluasi terhadap tujuan kurikulum pada pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Pertanggungjawaban kepada berbagai pihak setelah pengembangan kurikulum dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada program yang dikembangkan tersebut. Pada pertanggungjawaban kepada berbagai pihak ini ditanggung oleh pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum dan pihak konsumen. Pihak yang terkait adalah pemerintah, masyarakat, orang tua, pelaksana pendidikan, serta pada poin ini mengemukakan kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Kelemahan yang ada pada program ujian nasional ini diantaranya sekolah cenderung hanya terfokus pada mata pelajaran yang diberikan UN dan kurang memperhatikan pelajaran lainnya. Kemudian solusi evaluasi terhadap tujuan kurikulum pada pertanggungjawaban kepada berbagai pihak ini, yaitu berdasarkan permasalahan yang saya sebutkan tadi, sekolah-sekolah hanya tertuju pada mata pelajaran yang diberikan UN dan kurang memperhatikan pelajaran lainnya. Seperti yang sudah dilakukan perbaikan program pada poin perbaikan program di atas, bahwa cakupan mata pelajaran UN sudah ditambah. Kebijakan baru yaitu UN pada tahun 2008 telah diberikan solusi perbaikan dengan menambahkan jumlah mata pelajaran yang diujikan secara nasional. Pengembangan tersebut dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan, yaitu Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas. Depdiknas juga bertanggung jawab atas pembuatan soal. Untuk biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Kemudian pihak yang menjadi konsumen adalah masyarakat dan pelaksana pendidikan atau sekolah-sekolah yang melaksanakan program ujian nasional tersebut. Setelah kelemahan yang sudah ada perbaikan programnya, maka kekuatan atau kelebihan dari program yang sudah diperbaiki ini adalah meningkatnya hasil polling Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional dengan persentase 66,3% meningkat kelulusan siswa. Kemudian permasalahan yang terakhir yaitu evaluasi terhadap tujuan kurikulum pada penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Terkait tindak lanjut hasil pengembangan tersebut, ada 2 kemungkinan pertanyaan seperti penjelasan yang sudah saya paparkan tadi. Pertanyaan pertama adalah, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Ditimbang dari proses pengembangan, pertanyaan pertama ini tidak dipandang tepat untuk diajukan pada akhir fase pengembangan. Kemungkinan yang sangat tepat adalah pertanyaan yang kedua karena dipandang lebih tepat untuk diajukan pada akhir fase pengembangan. Pertanyaan tersebut adalah, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Jika dimasukkan dan dihubungkan dengan program ujian nasional, yaitu
dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula penambahan mata pelajaran dalam ujian nasional tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Berikut solusi evaluasi terhadap tujuan kurikulum pada penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Solusi yang diberikan adalah sebagaimana hasil peningkatan sudah terjadi, maka kondisi yang terjadi pada saat penyebarluasan adalah mendapatkan hasil yang cukup positif di mana sudah sedikit demi sedikit masyarakat menerima kebijakan ujian nasional sebagai penentu kelulusan setelah pemerintah memperbaiki kebijakan ujian nasional tersebut dengan memberikan solusi bagi siswa yang tidak lulus ujian nasional dengan ditambah ujian UN dengan teori kejujuran dan ujian kompetensi. Nilai ujian kompetensi minimal adalah 7,00 dan nilai ini dapat dimasukkan untuk menghitung nilai rata UN sehingga bagi siswa yang tidak mampu pada salah satu mata pelajaran atau salah satu mata ujian UN masih tertolong oleh nilai ujian kompetensi. Kemudian untuk penyebarluasan program UN dengan penambah mata pelajaran adalah dengan sekolah-sekolah mulai menerapkan kebijakan baru tersebut ketika akan melakukan evaluasi hasil belajar siswa, yaitu dengan mengikuti ujian nasional dengan menambahkan mata pelajaran yang sudah disebutkan pada poin perbaikan program. Pada pengambilan keputusan atau penentuan tindak lanjut pengembangan tersebut akan diketahui ketika sudah dilakukan dan jika mendapatkan respon positif dan hasil yang meningkat, maka program tersebut akan ditindaklanjuti dan demikian sebaliknya. Materi selanjutnya adalah evaluasi terhadap isi bahan ajar dalam kurikulum. Proses pengembangan kurikulum disesuaikan dengan perubahan kebutuhan pendidikan Indonesia. Pengembangan kurikulum dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menyesuaikan kondisi pendidikan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memilih isi materi dan bahan ajar yang sesuai. Evaluasi di sini adalah penilaian dan komponen kelayakan yang dievaluasi adalah kesesuaian materi bahan ajar dengan kurikulum yang berlaku. Menurut Panen 1995, bahan ajar adalah bahan yang digunakan secara sistematis oleh guru dan siswa dalam proses pembelajarannya. Bahan ajar digunakan untuk membantu siswa belajar lebih efektif. Bahan ajar ini dapat berupa bacaan, buku kerja atau tayangan, bisa juga dalam bentuk koran, bahan ajar digital, cetak, dan foto. Seorang guru diharapkan dapat mengembangkan bahan ajar untuk digunakan dalam proses pembelajaran di kelasnya. Dalam proses pengembangan bahan ajar tersebut, terdapat 7 faktor yang harus dipertimbangkan oleh guru agar bahan ajarnya menjadi efektif. Faktor-faktor tersebut diantaranya, yang pertama kecermatan isi, berkaitan dengan validitas isi dan keselarasan isi. Yang kedua, ketepatan cakupan, berkaitan dengan keluasan dan kedalaman materi serta keutuhan konsep yang dibahas berdasarkan bidang ilmunya. Kemudian yang ketiga, ketercernaan bahan ajar, berkaitan dengan kemudahan bahan ajar tersebut dipahami dan dimengerti oleh siswa sebagai pengguna. Kemudian yang keempat, penggunaan bahasa, berkaitan dengan pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna. Yang kelima, perwajahan atau pengemasan, berkaitan dengan tata letak informasi dalam suatu halaman cetak. Kemudian, yang keenam, ilustrasi, berkaitan dengan variasi penyampaian pesan dalam penulisan bahan ajar agar lebih menarik, memotivasi, komunikatif, dan membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi pesan. Kemudian yang terakhir, kelengkapan komponen, berkaitan dengan paket bahan ajar yang berfungsi sebagai komponen utama, komponen pelengkap, dan komponen evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, terdapat permasalahan beserta solusinya mengenai evaluasi terhadap isi bahan ajar dalam kurikulum pada bahan ajar. Berkaitan dengan bahan ajar pada ujian nasional yang digunakan siswa, SD Negeri Pademau Barat 4 ini menggunakan bahan ajar cetak untuk dijadikan panduan siswa dalam mempelajari materi untuk persiapan ujian nasional. Sekolah tersebut memiliki permasalahan yang dimana bahan ajar tersebut menggunakan berbagai ragam reading level, yakni tidak sesuai dengan tingkat kemampuan membaca siswa. Kedua adalah prior knowledge, yang dimana pembaca yang memiliki hambatan dalam pengetahuan awal akan mengalami kesulitan dalam memahami bacaan. Masalah yang ketiga yaitu beberapa guru sering meminta siswa untuk mengingat banyak fakta dan definisi, sehingga menyebabkan bahan ajar cetak hanya sebagai alat bantu menghafal belaka. Pada permasalahan terakhir adalah vocabulary, yakni bahan ajar banyak menggunakan terminologi kata dan konsep yang sulit dipahami dan kurangnya penjelasan. Kemudian solusi evaluasi terhadap isi bahan ajar dalam kurikulum pada bahan ajar. Solusi pada permasalahan yang disebutkan tadi adalah dengan mengevaluasi bahan ajar yang telah dibuat oleh SD Negeri Pademau Barat 4 ini. Dengan demikian, hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan pedoman dalam membuat bahan ajar kembali di masa yang akan datang.
Evaluasi yang dilakukan perlu memenuhi format rambu-rambu evaluasi bahan ajar. Berikut format evaluasinya. Pada format evaluasi di atas, sekolah harus memperhatikan 7 poin dalam hal evaluasi bahan ajar cetak, di antaranya kecermatan isi, ketepatan cakupan isi, ketercernaan, penggunaan bahasa, perwajahan, ilustrasi, dan kelengkapan komponen. Pada evaluasi di atas hanya perlu mencentangkan hasil evaluasi berupa iya atau tidak sesuai hasil yang ada. Dengan demikian, jika sudah memenuhi rambu-rambu evaluasi tersebut, kedepannya bisa digunakan dalam membuat bahan ajar cetak. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari evaluasi optimalisasi pelaksanaan kurikulum di sekolah. Nah, dalam pelaksanaan sebuah kurikulum baru, semua pihak itu harus pintar dalam mengasah skill dirinya sendiri dan juga skill siswa. Nah, untuk memaksimalkan hasil dari sebuah kurikulum, tentunya guru itu harus melakukan upaya tertentu. Nah, upaya yang dimaksud ini dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu upaya peningkatan kualitas pendidikan, dan yang kedua yaitu upaya peningkatan peserta didik. Nah, untuk upaya peningkatan kualitas pendidikan di sini bisa dengan cara untuk memajukan optimalisasi atau melakukan peningkatan pendidik. Dimaksudkan di sini yaitu usaha yang akan ditunjukkan untuk melakukan optimalisasi kepada guru atau kepada pendidik. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan mutu kemampuan guru profesional dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan khusus tentang pendidikan. Nah, pelatihan-pelatihan ini bisa berupa pelatihan dari dinas pendidikan ataupun pelatihan yang dilakukan oleh sekolah masing-masing. Selanjutnya yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna untuk memaksimalkan pembelajaran atau memaksimalkan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu musyawarah setiap guru kelas dengan guru mata pelajaran. Nah, musyawarah dari setiap guru kelas dan guru mata pelajaran ini memiliki tujuan untuk menyamakan pandangan mengenai konsep umum fungsi sekolah, pandangan mengenai tujuan dari pendidikan itu sendiri, dan sebagai sesi untuk sharing session atau membagikan pengalaman-pengalaman guru dalam memecahkan masalah atau dalam menghadapi permasalahan yang muncul. Yang keempat yaitu kepala sekolah dan guru itu harus dapat menerapkan kurikulum baru dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Selanjutnya yang kelima, memberikan sertifikasi bagi guru berprestasi dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Nah, maksudnya untuk memberikan sertifikasi guru berprestasi ini diharapkan dengan adanya motivasi guru berprestasi ini, semua guru akan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dalam kelasnya. Oke, selanjutnya ada kriteria keberhasilan kurikulum yang dapat dilihat dari segi proses dan juga segi hasil. Nah, dalam segi proses ini pendidikan dikatakan berhasil apabila peserta didik itu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik itu aktif secara fisik ataupun secara sosialnya. Nah, dalam segi pembentukan dan karakter yang dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif dari peserta didik. Untuk perkembangan kurikulum yang terjadi ini dikatakan berhasil apabila outputnya itu sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan pembangunan yang ada di masyarakat. Jadi untuk menghasilkan output ini, kita tentunya sebagai seorang guru akan menanamkan proses dari pendidikan itu sendiri dengan baik agar didapatkan hasil yang baik pula. Nah, selanjutnya untuk metode pelaksanaan kegiatan optimalisasi kurikulum ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, pada tahap persiapan ini kita harus melakukan beberapa kegiatan atau merancang beberapa kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Nah, kegiatan yang dapat dilaksanakan diantaranya adalah sosialisasi program, kemudian observasi dan wawancara program atau analisis masalah, diskusi alternatif pemecahan masalah, membuat jadwal kegiatan, menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan sekolah mitra. Nah, bentuk kegiatan ini meliputi pendalaman materi atau perumusan rencana pembelajaran, pelatihan ataupun workshop kepada guru-guru. Selanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi dan refleksi. Pada tahap ini akan didapatkan sebuah penilaian terhadap keberhasilan suatu kurikulum yang sudah dilaksanakan atau diterapkan dalam suatu sekolah. Nah, dalam tahap evaluasi dan refleksi ini kita akan mendapatkan gambaran mengenai kendala yang dihadapi atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai keberhasilan suatu kurikulum.
Nah, yang keempat yaitu ada tahap tindak lanjut. Nah, pada tahap tindak lanjut ini akan diadakan umpan balik dari hasil evaluasi kurikulum yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, setelah kita mengetahui tadi adanya permasalahan pada tahap evaluasi, kemudian pada tahap tindak lanjut, perbaikan kurikulum akan dilakukan pada masa yang akan datang. Nah, dengan dilakukannya tindak lanjut, ini diharapkan pelaksanaan kurikulum yang ada dapat diperbaiki sehingga lebih optimal ke depannya. Baik, nah selanjutnya adalah permasalahan evaluasi optimalisasi pelaksanaan kurikulum di sekolah. Nah, untuk permasalahannya ini kami mengambil tema ujian nasional. Nah, permasalahannya, studi kasusnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, peran pihak terkait sangatlah dibutuhkan. Di antaranya adalah pihak sekolah, masyarakat, maupun pemerintah. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, pasal 63 ayat 1 mengamanatkan bahwa ada 3 penilaian yang harus dilakukan terhadap peserta didik. Salah satunya adalah penilaian hasil belajar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, dalam pasal 66, bentuk penilaian yang dilakukan adalah dalam bentuk ujian nasional untuk beberapa mata pelajaran tertentu. Sayangnya, soal-soal ujian nasional ini sama di seluruh Indonesia. Nah, hal tersebut dianggap tidak adil. Hal ini terjadi karena pendidikan di seluruh Indonesia tidak merata antara desa maupun kota. Apabila pemerintah menyamakan soal penilaian antara desa dan kota, dikhawatirkan sekolah yang ada di desa ini akan mengalami perbedaan yang signifikan. Terlebih lagi, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2005 pasal 4, ujian nasional ini dijadikan sebagai penentu kelulusan, seleksi masuk jenjang pendidikan selanjutnya, pemetaan mutu satuan atau program pendidikan, akreditasi satuan pendidikan, pembinaan dan bantuan pada satuan pendidikan untuk upaya peningkatan mutu pendidikan. Nah, dari permasalahan atau studi kasus ini akan didapatkan solusi permasalahan evaluasi optimalisasi pelaksanaan kurikulum di sekolah sebagai berikut. Mengenai pro dan kontra yang muncul dari ujian nasional adalah dengan menerapkan ujian sekolah sebagai penentu kelulusan siswa. Hal ini dianggap sesuai karena sekolah itu lebih mengetahui bagaimana kemampuan dari siswanya. Pemerintah tetap memiliki kewenangan sebanyak 40%, sedangkan sekolah sebanyak 60% untuk penentuan kelulusan siswanya. Nah, untuk ujian nasional ini nantinya akan digantikan dengan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. AKM ini dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan juga numerasi. Aspek literasi dan numerasi ini adalah aspek kompetensi minimum bagi siswa atau bagi peserta didik untuk berkontribusi di masyarakat. Jadi aspek literasi dan juga numerasi ini tidak hanya menyangkut aspek kognitif saja, melainkan dapat dijadikan bekal untuk siswa nanti terjun dalam masyarakat. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi terhadap sistem dan strategi kurikulum. Strategi diartikan sebagai rancangan yang memuat rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi implementasi kurikulum berarti rancangan kegiatan untuk melaksanakan kurikulum secara efektif dan efisien. Implementasi kurikulum yaitu penerapan kurikulum dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku peserta didik. Mengimplementasikan kurikulum secara efektif diperlukan kesiapan guru, baik kesiapan administrasi pembelajaran maupun kesiapan mental. Sebab dalam mengimplementasikan kurikulum sangat mungkin terjadinya muncul perbedaan antara perencanaan dengan realitas sifatnya lokal dan kontekstual. Bentuk strategi implementasi kurikulum meliputi 2 program utama, yaitu silabus dan rancangan pelaksanaan pengajaran atau yang kita sebut sebagai RPP. Yang pertama, silabus. Silabus merupakan kurikulum yang secara langsung digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap kelompok belajar peserta didik dan dalam kondisi tertentu. Silabus sangat penting sebagai rujukan bagi guru dan proses pembelajaran, karena silabus memuat bahan pembelajaran yang perlu disampaikan pada jangka waktu tertentu. Sebagai rujukan, maka silabus dapat dirumuskan secara jelas, baik mengenai bahannya maupun konstruksinya. Silabus harus dapat diimplementasikan dengan pasti dan dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan.
Kedua, ada rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang kita sebut sebagai RPP. RPP merupakan turunan dari silabus sebagai dokumen perencanaan pembelajaran yang lebih spesifik. RPP merupakan panduan harian guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembelajaran merupakan langkah terpenting dalam suatu proses pembelajaran yang sistematis. Dengan perencanaan yang baik, pola tindak pengajar guru dapat terselenggara secara sistematik sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Permasalahan evaluasi terhadap sistem dan strategi kurikulum. Ujian nasional atau yang dapat kita sebut sebagai UN merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah terhadap kegiatan siswa berupa penilaian hasil belajar yang diikuti oleh siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan atau siswa yang telah berada pada kelas akhir sebagai salah satu syarat untuk mengetahui mutu atau kemampuan siswa dalam menguasai ilmu pengetahuan yang telah diajarkan, dan siswa yang telah melakukan kegiatan tersebut memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya jikalau hasil yang diperoleh adalah memutuskan demikian. Keberhasilan program ujian nasional dapat dilihat dari konteks yang ada, melihat input dan proses yang berjalan serta output yang dihasilkan. Di dalam penerapan kebijakan program tersebut, terdapat kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program ujian nasional. Nah, bagaimanakah cara meminimalisir adanya isu peningkatan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan program ujian nasional agar dapat berjalan dengan baik? Solusi evaluasi terhadap sistem dan strategi kurikulum. Solusi pada permasalahan di atas adalah berdasarkan Jurnal Ilmiah Ekonosains volume 14 nomor 2 Agustus 2016. Cara meminimalisir adanya isu peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan program ujian nasional atau UN agar dapat berjalan dengan baik yaitu: yang pertama, kisi-kisi ujian nasional dapat diakses melalui internet. Yang kedua, fungsi ujian nasional adalah sebagai pemetaan, seleksi jenjang yang lebih tinggi dan pembinaan, bukan sebagai penentu atau syarat kelulusan. Yang ketiga, pelaksanaan ujian nasional Computer Based Test atau CBT dapat diterapkan oleh seluruh sekolah, bukan hanya dilaksanakan oleh sebagian sekolah saja, sedangkan sebagian lainnya melaksanakan Paper Based Test atau PBT. Yang keempat, perlu penyesuaian sarana dan prasarana yang memadai. Seiring berjalannya program ujian nasional UN yang baru dan bertambahnya jumlah peserta agar dapat keseimbangan antara input dan output yang diharapkan. Yang kelima, pengendalian informasi dan teknologi atau IT, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kebocoran melalui internet, baik itu melalui jejaring sosial maupun sosial media lainnya. Dan yang terakhir, perlu pengawasan yang objektif dan bukan hanya formalitas semata, sehingga kecurangan-kecurangan dapat diatasi dengan baik. Evaluasi terhadap implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013 yang syarat dengan karakter dan kompetensi hendaknya disertai dengan penilaian secara utuh, terus-menerus dan berkesinambungan agar dapat mengungkapkan berbagai aspek yang diperlukan dalam mengambil suatu keputusan pada berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penataan kurikulum. Penilaian proses, penilaian unjuk kerja, penilaian portofolio, penilaian ketuntasan belajar dalam implementasi kurikulum 2013. Yang pertama, penalataan penilaian. Salah satu aspek yang dijadikan sebagai ajang perubahan dan penataan dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum 2013 adalah penataan standar penilaian. Penataan tersebut terutama disesuaikan dengan penataan yang dilakukan pada standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar proses. Meskipun dengan demikian, pada akhirnya penataan penilaian tersebut tetap bermuara dan berfokus pada pembelajaran, karena pembelajaran merupakan inti dari implementasi kurikulum. Yang kedua, penilaian kurikulum. Penilaian kurikulum harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap secara utuh, proporsional, sesuai dengan kompetensi inti yang telah ditentukan. Penilaian aspek pengetahuan dapat dilakukan dengan ujian tulis, lisan, dan daftar isian pertanyaan. Penilaian aspek keterampilan yang dapat dilakukan dengan ujian praktek, analisis keterampilan, dan analisis tugas, serta penilaian oleh peserta didik sendiri. Adapun penilaian aspek sikap dapat dilakukan dengan daftar isian sikap ataupun pengamatan pribadi dan diri sendiri, dan daftar isian sikap yang disesuaikan dengan kompetensi inti.
Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Peraturan Standar Nasional Pendidikan dikemukakan oleh beberapa ketentuan tentang penilaian atau evaluasi kurikulum sebagai berikut. A. Evaluasi kurikulum merupakan upaya mengumpulkan dan mengolah informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. B. Evaluasi kurikulum dilakukan oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan, atau masyarakat. C. Evaluasi muatan nasional dan muatan lokal dilakukan oleh pemerintah. D. Evaluasi muatan lokal dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. E. Evaluasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan yang berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat. F. Evaluasi muatan nasional, muatan lokal, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan dilakukan oleh masyarakat. G. Evaluasi kurikulum digunakan untuk menyempurnakan kurikulum. 3. Penilaian proses pembelajaran. Penilaian proses dimaksudkan untuk menilai kualitas pembelajaran serta internalisasi karakter dan pembentukan kompetensi peserta didik, termasuk bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Dalam hal ini, penilaian proses dilakukan untuk menilai aktivitas, kreativitas, dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, terutama keterlibatan mental, emosional, dan sosial dalam pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Yang keempat, penilaian unjuk kerja. Dalam implementasi kurikulum 2013, dianjurkan agar guru lebih mengutamakan penilaian unjuk kerja. Peserta didik diamati dan dinilai bagaimana mereka dapat bergaul, bagaimana mereka bersosialisasi di masyarakat, dan bagaimana mereka menerapkan pembelajaran di kelas dalam kehidupan sehari-hari. 5. Penilaian karakter. Penilaian karakter dimaksudkan untuk mendeteksi karakter yang terbentuk dalam diri peserta didik melalui pembelajaran yang telah diikutinya. Pembentukan karakter memang tidak bisa simsalabim atau terbentuk dalam waktu yang singkat, tetapi indikator perilaku dapat dideteksi secara dini oleh setiap guru. 6. Penilaian portofolio. Portofolio adalah kumpulan tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa penilaian portofolio adalah penilaian terhadap seluruh tugas yang dikerjakan peserta didik dalam mata pembelajaran tertentu. 7. Penilaian ketuntasan belajar. Penilaian ketuntasan belajar dapat ditetapkan berdasarkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM dengan mempertimbangkan 3 komponen yang terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran. Ketiga komponen tersebut adalah 1. Kompleksitas materi dan kompetensi yang harus dikuasai, 2. Daya dukung, dan yang ketiga kemampuan awal peserta didik. Sekolah secara bertahap dan berkelanjutan perlu menetapkan dan meningkatkan KKM untuk mencapai ketuntasan ideal. Dalam hal ini, setiap mata pembelajaran memiliki karakteristik dan hasil analisis yang berbeda-beda, sehingga nilai KKM yang ditetapkan dalam setiap mata pembelajaran akan berbeda-beda dan bervariasi. Permasalahan evaluasi terhadap implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan titik berat pembangunan dalam memasuki era globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang mampu membawa manusia lepas dari berbagai keterbelakangan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat 1 dan 2 yang menekankan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri dan pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pada hakikatnya, dalam sistem pendidikan nasional, setiap warga masyarakat memiliki hak dalam proses pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, di mana setiap peserta didik pada tiap satuan pendidikan berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuannya. Solusi evaluasi terhadap implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Kebijakan pelaksanaan ujian nasional dapat dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, sekaligus untuk dapat menilai kemampuan siswa tanpa melihat status sekolah, apakah itu swasta ataupun negeri. Dapat diterima dengan baik berkaitan dengan wewenang penentuan kelulusan 60% pusat dan 40% sekolah. Sebaliknya,
dirubah dengan penentuan kelulusan siswa diberikan kewenangan sekolah 60% dan pusat 40%, dengan pertimbangan bahwa paling banyak mengetahui tentang sikap perilaku moral siswa adalah guru siswa yang bersangkutan, sehingga sangat wajar jika sekolah diberikan kewenangan seperti lebih besar dibandingkan dengan pusat.